Novel Raja Tertinggi. Bab 1381. Sang Cao melompat keluar dan terbang keluar, berdiri di tengah tanah datar. Sang yang keras kepala melirik Little Grace dan berkata dalam hatinya, "Little Grace, terakhir kali Anda dan Sang Hong bekerja sama untuk menjebak saya akan melupakannya dan menganggap Anda buta. Bagaimanapun juga, saya benar-benar tidak setampan Sang Hong. Kali ini, saya akan membiarkan Anda melihat betapa kuatnya saya dan memberitahu Anda bahwa menjadi tampan tidak ada gunanya." Chief Helmsman dari Zoroastrian Fire Cult memandang Sang Stubben dan tersenyum. "Tidak buruk, kamu memiliki keberanian. Aku harap kekuatanmu akan sebaik keberanianmu." Setelah mengatakan itu, Chief Helmsman dari Zoroastrian Fire Cult berkata kepada seorang pria di belakangnya, "Cao Xiong, pergilah." Ya, pria itu, Cao Xiong, melompat, membalik dan terbang keluar, berdiri beberapa meter di depan tubuh Sang Stubben. Kepala jurumudi itu berkata, "Cao Xiong ini, di Sekte Api Zoroaster saya, di antara semua jenius puncak pertengahan, hanya peringkat kelima, itu yang hati-hati." Setelah mengatakan itu, tatapan Cao Xiong menjadi dingin, seolah-olah dia telah menerima perintah untuk membunuh Sang Cao. Sang keras kepala mendengus dan membunuh pihak lain juga. Swoosh! Serangkaian bayangan pedang Cao Xiong melintas, seolah-olah dia memiliki langkah tubuh seperti hantu. Alis Sang Gu berkerut, kekuatan Cao Xiong ini di luar imajinasinya. Sang dengan keras kepala berteriak, "Sumber 10.000 hukum." Papa! Pada saat itu, Cao Xiong tiba-tiba mengubah bayangan pedangnya dan beralih ke pertarungan lain. Pedang Sang Cao tiba-tiba terlepas dari tangannya. Sang Cao bodoh. Cao Xiong ini terlalu kuat, bahkan jika dia mengeluarkan jurus pedang terkuatnya, sumber 10.000 hukum, dia masih tak terkalahkan. Bang! Detik berikutnya, seluruh tubuh Sang Cao terbang keluar. Semua orang mengira bahwa sparring sudah berakhir, tapi yang tidak mereka duga adalah Cao Xiong tidak berhenti. Melihat Sang Niu kalah, dia tetap membunuh. Puff! Cao Xiong menghunuskan pedang ke paha Sang Niu. Teriak Sang Cao, darah mengalir seperti mata air. Cao Xiong itu baru saja berhenti. Sang Mo meraung, "Liu Eyet, apa maksudmu? Mengapa orang-orangku sudah kalah, tetapi orang-orangmu masih tidak mau berhenti dan harus melumpuhkan kakinya?" Sang Jian juga merasa marah saat ini. Tentu saja, meskipun Omi sama sekali tidak emosional dan keras kepala, di sisi organisasi jiwa kesepian, Omi juga merasa marah atas tindakan Sekte Api Zoroaster, yang tidak menempatkan organisasi jiwa kesepian di matanya. Pemimpin kepala Zoroastrianisme tersenyum, "Semuanya, jangan terlalu gugup, pedang tidak memiliki mata, ini adalah sesuatu yang semua orang tahu." Pedang tidak memiliki mata. Apakah ini tanpa mata? Sang Mo sangat marah. Sang Mo memegangi kakinya dan berteriak, "Kakinya, yang sudah tidak berguna, bahkan jika itu disembuhkan di masa depan, itu masih tidak dapat dibandingkan dengan aslinya. Singkatnya, itu pasti akan berpengaruh." Kepala Sekte Api Zoroastrian mendengus, Apa kau akan melawanku karena ini? Ini sudah menjadi kasus orang-orangmu tidak berguna dan tidak terampil seperti orang lain. Tidak buruk jika kau tidak membunuhnya, apalagi yang kamu mau." Sang Mo memerah. Sang Jian sibuk menasihati, "Saudaraku, tidak pantas marah, padamkan apinya dulu." Hahaha. Zoroastrian Liu Aibaling tertawa keras dan berkata, "Selanjutnya, Kang Ping, kau benar. Kang Ping milikku ini, di semua puncak tengah Zoroasterku, hanya sedikit lebih kuat dari Cao Xiong. Kalian harus hati-hati. Game berikutnya, masih akan ada pedang tanpa mata. Tentu saja, kalian bisa menyerah." Sang Mo memandang beberapa orang di belakangnya, dan hendak memanggil Omi ketika dia berkata, "Aku akan melakukannya." Setelah mengatakan itu, Xiao Cao terbang keluar dan dengan gagah berani menghunus pedangnya. Itu Kang Ping di sisi lain hehe tersenyum, "Cantik tidak jelek, ayo, biarkan saudara mencium satu." Keparat. Xiao Cao Ton menghunus pedangnya dan membunuh. Beberapa detik kemudian, rumput kecil tiba-tiba ditampar pantatnya. Rumput kecil berteriak, "Kang Ping ini kuat, jauh lebih kuat dari Cao Xiong barusan." Gadis cantik, pantatmu cukup fleksibel, rasanya enak kata Kang Ping itu dengan senyum murahan di wajahnya. "Kamu." Rumput kecil sangat marah. Pada saat ini, Omi juga marah. Untuk beberapa alasan, saat rumput kecil dianiaya dan dipukul oleh orang itu, Omi sangat panas di dalam, dan memiliki keinginan untuk membunuh orang itu. Mati. Omi menatap Kang Ping itu, dalam hati Omi harus membunuhnya. Pada saat itu, rumput kecil ditampar lagi oleh Kang Ping itu, tentu saja di pantat. Kelompok Zoroaster tertawa. Little Grace marah dan geram, tetapi tidak perlu dikatakan bahwa kekuatan pihak lain sudah begitu kuat sehingga di tengah turnamen, mereka semua masih akan dipukul, dan sudah jelas siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Di sisi organisasi jiwa kesepian ini, semua orang merasa kecewa, terutama Sang Mo dan Sang Jian. Baru saja Sang Cao dilumpuhkan oleh pihak lain, dan sekarang Little Grace juga dianiaya oleh pihak lain. Menerima 2 pukulan berturut-turut, sungguh merupakan penghinaan bagi organisasi jiwa kesepian. "Aku akan membunuhmu." Little Grace sangat marah. Dia tidak pernah disentuh pria sejak dia lahir, tetapi sekarang dia dipukul. Dia sangat marah, dan Little Grace berpikir bahwa Omi sedang menonton dengan benar. Di sebelahnya, dia bahkan lebih tertekan di dalam, dia sepertinya takut dipikir oleh Omi atau semacamnya. Sang Mo berteriak, "Rumput kecil, kembalilah." Cao kecil tidak terburu-buru lagi. Sang Mo menyuruhnya untuk kembali karena suatu alasan, karena Cao kecil sama sekali bukan lawan dan hanya akan mempermalukan dirinya sendiri lagi. Little Grace berjalan kembali dengan depresi. Kepala Sekte Api Zoroastrian berkata, "Sang Mo, apa kabar?"
Para jenius Zoroastrian saya baik-baik saja, dan Cao Xiong dan Kang Ping, yang baru saja bergerak, bukanlah jenius terkuat dari Zoroastrianisme. Sayangnya, bahkan jika mereka bukan jenius terkuat, mereka mampu menghabisi orang-orangmu. Cek-cek, aku benar-benar tidak tahu keberanian macam apa yang dimiliki organisasi jiwamu yang kesepian untuk membuat aliansi dengan kami. Liu Aibaling dari Razor Fire Cult sepertinya dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Sang Mo berbalik ke Omi dan berkata, kamu aktif. Ya, Omi melompat dan terbang keluar. Kepala sekolah Zoroaster berbalik dan bertanya, yang ini, siapa di antara kalian yang mau melanjutkan? Yang barusan, Kang Ping, berkata, itu lebih baik untukku. Oke, setelah mengatakan itu, Kang Ping terbang keluar dan berdiri beberapa meter di depan Omi. Tatapan Omi dingin, memegang pedang di tangannya, tidak mencabutnya dan menatap Kang Ping. Kang Ping itu terkekeh, aku juga tertarik pada pria Setelah mengatakan itu, Kang Ping juga menjilat lidahnya pada Omi dengan jijik. Orang-orang di pihak Zoroaster tertawa, akan menyenangkan jika Kang Ping juga memukul dan menggoda Omi, jadi mereka semua menantikannya. Lakukan. Sebelum kata-kata itu selesai, Kang Ping Tan menyentuh pantat Omi. Omi menghunus pedangnya, dan hanya kilatan petir yang tersisa, terlalu cepat. Tangan Kang Ping baru terulur kurang dari 1 meter, dan tiba-tiba, gerakannya terhenti di sana, seluruh tubuhnya tidak bergerak. Kang Ping, bagaimana kabarmu? Salah satu Zoroastrian bertanya. Pada saat itu, tubuh Kanpei mulai retak dari atas kepalanya. Wow, tubuh Kang Ping, yang telah terbelah menjadi 2, masing-masing jatuh ke satu sisi, dan organ-organ dalamnya meluncur turun ke tanah. 1382. Terkejut terpana. Semua orang di Sekte Api Zoroaster tercengang di sana. Tentu saja, di pihak organisasi jiwa kesepian, semua orang juga bodoh. Karena, semua orang tidak menyangka Omi begitu kuat, lagi pula ini pertama kalinya Omi menunjukkan kekuatannya di depan Lonely Soul Organization, dan bahkan rumput kecil itu adalah pertama kalinya dia melihat kekuatan Omi. Astaga, sangat kuat, sehingga Kang Ping tidak terkalahkan, dan dia mencoba menganiaya Omi seperti rumput kecil, dan bahkan menyentuh pantat Omi dengan ringan. Sebagai hasilnya, Omi mengayunkan pedangnya dan membelahnya menjadi 2 bagian dalam sekejap mata. Adegan itu tercengang beberapa saat sebelum kepala Honcho Zoroaster itu meraung. Beraninya kau membunuh seseorang dari sekte Zoroastrianku. Omi mendengus, kekuatannya terlalu buruk, kamu pantas mendapatkannya. Anda. Sang Mo sibuk berkata, Liu Aibaling, jangan marah dulu. Seperti yang Anda lihat, orang-orang saya terlalu kuat, sementara orang-orang Anda terlalu lemah, dan mereka juga berhati ringan. Itulah kuncinya jadi tidak dapat dihindari bahwa akan ada kematian. Ya. Bagus-bagus. Liu menatap tatapan dingin dan meraung ke salah satu pria di belakangnya. Zhang Bajin, berikan padaku, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Ya, pria bernama Zhang Baiqin menggigit giginya dan terbang keluar. Zhang Baiqin ini adalah jenius terkuat di kelasnya di sisi Zoroaster. Liu menatap marah, jadi dia membiarkan Zhang Baiqin mengambil tindakan hanya dengan satu tujuan, untuk membunuh Omi, dan kemudian dia juga bisa mengatakan bahwa kekuatannya terlalu buruk. Zhang Baiqin menatap Omi dan berkata, keterampilan bela diri itu bagus, biarkan aku belajar darimu. Omi berkata, sayangnya kamu tidak bisa mempelajarinya. Sombong. Zhang Baiqin mendengus, tampaknya penuh percaya diri. Omi memandang kepala sekte Zoroastrian dan berkata, pedang itu tidak bermata, saya takut menyakiti orang-orang Anda lagi, jadi biarkan semua jenius dari sekte Zoroastrian Anda berkumpul untuk menghindari kematian lagi. Kamu. Kepala jurumu di Zoroastrian Fire Cult sangat marah pada kesombongan Omi. Zhang Bajin dia semua berpikir itu sudah cukup, tapi dia tidak berharap Omi mengatakan semuanya, apakah ini keinginan mati? Bahwa Zhang Baiqin juga sangat marah, reputasinya dalam Zoroastrianisme sangat bagus karena dia sangat berbakat, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan dipermalukan di sini hari ini. Zhang Baiqin meraung, tidak perlu, aku cukup sendirian. Sebelum Zhang Baiqin bisa menyelesaikan kalimatnya, dia menemukan rasa sakit di tenggorokannya dan ujung pedang ditikam di tenggorokannya. Itu adalah Omi. Zhang Baiqin bodoh, ini terlalu memalukan. Omi mendengus, bicaralah, kamu cukup sendirian, bukan? Aku. Pada saat ini, Zhang Baiqin tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ya, dia ingin dengan marah mengatakan bahwa itu sudah cukup baginya untuk berurusan dengan Omi sendirian, tetapi dia tidak menyangka itu bahkan sebelum dia menyelesaikannya. Kalimat pedang Omi menusuk tenggorokannya selama setengah menit. Bagaimana dia bisa mengucapkan sisa kata itu? Aku akan pergi. Semua orang di sisi organisasi jiwa kesepian ini tercengang, seolah-olah mereka berkenalan kembali dengan Omi. Ya ampun, Yang Mulia Sang Hong ini juga terlalu mesum. Ya Tuhan, sungguh mengejutkan. Little Grace memandang Omi, begitu tampan dan gagah dalam posturnya, merasa tampan. Dia baru tahu hari ini bahwa yang berkode kepala banteng, sebenarnya sangat kuat. Dia dulu berpikir bahwa dia juga kuat, tetapi hari ini dia menyadari itu dibandingkan dengan kepala banteng, itu jauh dari itu. Saat ini, bahkan Sang Cao tidak bisa berkata apa-apa, meskipun mulutnya tidak mengakuinya, tapi di dalam sepertinya dia akan menyembah. Tentu saja, kepala jurumu di Zoroastrian Fire Cult juga berkeringat karena terkejut. Setelah ragu-ragu sejenak, Liu Aibaling berkata, kalian semua pergi dan membantai dia. Ya, tiba-tiba, lebih dari selusin jenius dari Zoroastrian Fire Cult terbang pada saat yang sama, termasuk beberapa kenaikan puncak pertengahan dan kenaikan puncak awal. Omi sendirian, berhadapan dengan lebih dari selusin orang di sisi lain.
Omi memandang Liu Aibaling dan berkata, penyangkalan puncak yang terlambat di belakangmu itu, kamu juga bisa membawanya. Kamu, kepala sekolah dari Sekte Api Zoroaster sangat marah. Sang Jian sibuk berkata, Sang Hong, jangan membuat omong kosong. Omi mendengus. Bunuh. Lebih dari selusin orang dari sisi lain datang untuk membunuh sekaligus. Bersih. Omi membuka live Blood Hidden. Bagaimanapun, pihak lain sedang mengepung. Omi yakin. Tapi tetap saja, Omi masih menginginkan solusi cepat. Omi membuka live Blood Hidden saat ini. Bahkan jika pihak lain bangun di puncak akhir puncaknya, Omi tidak takut. Dalam sedetik Omi mengambil 7 atau 8 dari yang penyangkal puncak awal lawan, menjatuhkan yang lebih awal ini terlebih dahulu sebelum berurusan dengan yang menyangkal puncak tengah itu. Cahaya yang tidak bisa dihancurkan. Klik 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 klik. Ketika pedang Omi keluar, semua pedang di tangan 4 atau 5 orang terkuat di pertengahan Big Bang patah. Karena teknik pedang Omi tidak lagi hanya brilian, ke titik di mana mereka tidak bisa membedakan posisi mereka sama sekali. Teknik pedang Omi menggabungkan rasa ruang, hanya ini, seluruh benua. Saya khawatir tidak ada orang kedua. Dalam hal pencapaian pedang, Omi bahkan melampaui Guiksu, Omi hanya sedikit dari ranah itu. Saat ini, kami semua berada di puncak midden yang sama. Upaya bersama lagi tidak akan berguna bagi Omi, Spike. Inilah alasannya mengapa Omi berani membiarkan kenaikan puncak akhir Zoroastrian itu berjalan bersama. Satu pedang untuk tidur abadi. Gerakan Omi keluar, dan tiba-tiba, pihak lawan, puncak tengah puncak itu, merasakan bayangan melintas di depan mata mereka, tidak bisa mengelak atau melawan, mereka hanya merasakan sakit di mata mereka. Darah menyembur keluar dari mata mereka. Mereka semua jatuh ke tanah. Mata mereka semua dibutakan oleh pedang Omi. Saat mereka jatuh ke tanah, pedang di tangan Omi terlempar ke sarungnya dengan keras. Kemenangan itu begitu sempurna. Mataku buta. Dia menusuk mata kita. Beberapa kekuatan Midden Feng pihak lawan berguling-guling di tanah, menutupi area mata dengan darah di seluruh wajah mereka, termasuk yang disebut Chao Xiong dari sebelumnya. Kepala sekolah Sekte Rimfire, seluruh tubuhnya tetap di sana, dan pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Umi berani mengatakan bahwa dia akan membiarkan orang-orang yang terlambat menyangkal puncak di sampingnya ikut, jadi dia benar-benar cukup kuat untuk bersaing dengan yang terlambat puncak penyangkal. Fiery diculing Liu menatap Omi, tiba-tiba merasa bahwa orang ini sangat menakutkan. Saya tidak yakin apakah saya akan dapat melakukan itu, tetapi saya tidak yakin apakah saya akan dapat melakukan itu, jadi saya akan dapat melakukan itu. Liu menarik napas dalam-dalam dan berkata, kungfu yang bagus, saya yakin, terakhir kali Zoroastrianisme saya kehilangan begitu banyak di kota kekaisaran, Andalah yang melakukannya. Omi tidak menyangkalnya dan mengangguk, tentu saja. Sekarang, apakah Anda menginginkan aliansi? Saya hanya akan memberi Anda satu kesempatan. Tidak ada aliansi hari ini, Anda tidak akan diberi kesempatan lagi untuk bersekutu dengan saya di masa depan. Sangat arogan, tetapi kamu memiliki modal yang arogan. Dengan kekuatanmu ini, aku akan mewakili Sekte Api Zoroaster dan membuat aliansi denganmu hari ini. Liu Aibaling merasa tidak berdaya di dalam rakyatnya, yang telah dilukai seperti ini oleh Omi, namun dia tetap harus memilih aliansi, karena dia sepertinya tidak meragukan kata-kata kasar Omi. 1383 The Lonely Soul Organization dan Zoroastrian Fire Cult secara resmi membuat aliansi. Kedua belah pihak menandatangani surat perjanjian bahwa tidak akan ada lagi konflik selama setidaknya 100 tahun, dan bahwa kedua belah pihak akan bekerja sama untuk menangani Yuan. Baiklah, sekarang aliansi telah dibuat, saatnya bagi kita untuk mendiskusikan langkah selanjutnya masing-masing. Kata Zoroaster Liu Aibaling. Apa yang Anda Zoroastrian sarankan? Sejujurnya, Zoroastrianisme kami baru-baru ini berencana untuk mendirikan sebuah kerajaan. Jadi saya harap Anda, organisasi jiwa kesepian, juga akan mendirikan sebuah kerajaan bersama, dan kami akan membagi dunia 3 cara dengan klan Yuan. Perpisahan 3 arah dengan Yuan. Benar, menggulingkan klan Yuan tidak semudah itu. Sebaliknya, kita mungkin juga membagi wilayah kekaisaran bela diri besar dan mendirikan kerajaan baru. Bersama-sama kita pasti dapat membagi dunia dengan klan Yuan menjadi 3 bagian. Tentu saja, masalah ini, jika Anda organisasi jiwa tunggal tidak melakukannya bersama-sama, akan sulit bagi kami Zoroastrian untuk berhasil. Kami hanya dapat berhasil jika kami melakukannya bersama-sama. Sang Mo bertanya, bagaimana Anda berencana untuk membagi wilayah dengan Yuan? Tentu saja ini adalah pengambil alihan paksa. Great Martial Empire, total lebih dari 300 kota. Zoroastrianisme saya siap untuk mengambil lebih dari 100 kota di sekitar kita dan secara paksa menempati mereka sebagai miliknya. Anda organisasi jiwa kesepian, juga dapat mengambil lebih dari 100 kota di sekitar markasmu untuk dirimu sendiri, sehingga kami, Zoroaster Fire Cult, Great Martial Empire, dan Lonely Soul Organization, hampir akan membagi dunia secara merata. Kekaisaran bela diri hebat tidak akan mentolerir pembagian wilayah. Apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak mentolerirnya? Sekarang Kaisar Yuan Penny berusia 220 tahun, hari besarnya tinggal beberapa tahun lagi, hari besarnya akan menjadi hari kita berpisah. Aku berharap organisasi jiwa kesepian Anda siap. Tapi bagaimana jika Yuan Penny melangkah ke tahap ketiga kembali ke fight? Homecoming 3. Sudah lebih dari 1000 tahun sejak seseorang melangkah ke tahap ketiga kembali ke fight. Apakah Anda percaya bahwa Yuan Penny akan menjadi yang pertama melangkah ke tahap ketiga kembali ke fight dalam 1000 tahun ini? Ya, izinkan aku untuk kembali dan memikirkannya.
Saya harap tidak akan terlalu lama untuk membalas kami. Selamat tinggal. Zoroaster pergi. Orang-orang dari kelompok Lonelisol juga pergi. Kakek, saya pikir saran Zoroastrianisme itu bagus. Jangan coba-coba menelan singa dalam satu gigitan dulu. Bangun negara kecil dulu. Dan ketika Anda akhirnya memiliki kekuatan, lalu telan Yuan atau bahkan Zoroastrianisme. Tapi, tujuan kami adalah untuk menggulingkan Yuan dan kemudian kembali ke kekaisaran bela diri hebat, bukan untuk membangun kembali sebuah kerajaan. Bagaimanapun, kekaisaran bela diri agung didirikan oleh nenek moyang kita saat itu. Kata Sang Jian. Kakek, kerajaan bela diri besar sudah bermusuhan dengan kita. Bahkan jika kita menggulingkan klan Yuan dan kembali ke kerajaan bela diri besar, apa gunanya? Saya pikir lebih baik untuk mendirikan negara baru, terlepas dari apakah itu terpecah atau tidak. Tapi, satu-satunya keluarga dengan potensi di organisasi jiwa kesepian saat ini adalah klan Sang, hanya klan kami. Bahkan jika kami mendirikan kerajaan baru, kami tidak akan dapat mewarisinya selama beberapa generasi. Pasti ada beberapa klan wakil nasional yang sama kuatnya untuk dapat mempertahankan sebuah kerajaan. Omi berkata, kalau begitu pergi dan tarik kekaisaran bela diri besar, beberapa wakil negara lain, atau masuk lebih dalam kealiansi dengan Zoroastrian. Aku harus kembali dan mendiskusikan ini dengan kakek buyutmu sebelum memutuskan. Omi juga berhenti berbicara omong kosong dan kembali ke Lonelisol Organization. Saya tidak tahu apakah kakek Tai telah melangkah ke tahap kedua kembali ke fight. Saat ini, kakek buyut Omi masih dalam pengasingan, dan tidak ada yang boleh mengganggunya. Dalam sekejap mata, setengah tahun lagi telah berlalu. Selama setengah tahun ini, Omi akan melakukan perjalanan ke Gunung Tianmang setiap bulan. Tetapi sayangnya, Omi tidak pernah menemukan rumput roh ketiga lagi. Omi kecewa tapi itu bisa dimaklumi. Hal semacam ini, bahkan tidak ada satu orang pun yang bisa mendapatkannya dalam 1000 tahun. Untuk Omi sudah mengambilnya 2 kali. Mungkin itu sudah 1000 tahun sebelum seseorang mengambilnya lagi. Omi masih satu niat lagi untuk melangkah ke tahap akhir kenaikan puncak, jadi dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk memahaminya. Setengah tahun kemudian, kakek buyut Omi akhirnya meninggalkan gerbang. Hahaha. Kakek buyut Omi tertawa. Selamat kepada ayah karena telah melangkah ke tahap kedua Return to Fight. Sang Jian dan Sang Mo, keduanya, panik dan membungkuk. Ya, kakek buyut Omi, melangkah ke tahap kedua kembali ke fight. Saat ini, di rumah Omi, Omi tiba-tiba memahami arti dari tahap kenaikan ke-10 yang terlambat. Omi sangat gembira, dia akhirnya akan melangkah ke tahap akhir kenaikan puncak. Beberapa jam kemudian, Omi telah benar-benar melangkah ke tahap akhir kenaikan puncak. Haha, Latte Peak Ascension, aku di sini. Omi tersenyum. Omi baru berusia 63 tahun dan telah melangkah ke Latte Peak Ascension, dan melihat seluruh sejarah Great Martial Empire, seseorang mungkin tidak dapat menemukan 10 Latte Peak Ascension yang begitu mudah. Yang mulia Sang Hong, kakek buyutmu telah memintamu untuk pergi ke sana. Apakah kakek Taejo sudah meninggalkan gerbang? Ya, Omi berjalan keluar rumah dan melihat lelaki tua Chen Xiang di luar. Omi segera bergegas ke tempat pertapaan kakek buyut. Temui kakek. Omi memberi hormat. Ketika Omi tiba, sang keras kepala ada di sana, serta Sang Mo dan Sang Jian. Omi tahu dengan melihat penampilan sigap kakek bahwa kakek pasti telah melangkah ke tahap kedua kembali ke fight. Selamat kepada kakek Tai, melangkah ke tahap kedua pengembalian fight. Omi mengucapkan selamat. Hahaha, Sang Hong, aku bisa melangkah ke tahap kedua pengembalian fight semua karena anugerahmu. Jika bukan karena rumput roh yang kau berikan padaku, aku khawatir aku tidak akan bisa melangkah ke tahap kedua pengembalian fight. Sang Yao berkata sambil tertawa. Pada saat ini, sang keras kepala tetapi tampaknya sedikit tersesat. Kakek melangkah ke tahap kedua dari Returned Fight, yang menunjukkan bahwa meninggal tidak akan ada harapan. Sang Yao melihat wajah sang yang keras kepala yang hilang. Sedikit tidak senang mendengus. Sang keras kepala, aku melangkah ke tahap kedua Returning Fight, mengapa kamu terlihat tidak senang? Apakah menurutmu kesempatan untuk lulus hilang? Kakek, aku tidak bermaksud seperti itu. Sang kru sibuk dengan tipu muslihat. Sang keras kepala, kamu membuatku kecewa. Kamu keluar. Kakek hebat, aku keluar. Detik berikutnya, sang keras kepala diledakkan oleh kakek Tai, dan dia masih membantah, itu konyol. Sang Yao memandang Omi dan berkata, Sang Hong, meskipun saya melangkah ke tahap kedua kembali ke fight tetapi, itu hanya berarti bahwa saya telah meningkatkan rentang hidup saya selama 20 tahun. Setelah 20 tahun, saya masih menginginkan batas besar. Omi menghela nafas, kakek hebat, mengapa begitu sulit untuk melangkah ke tahap kedua kembali ke fight tetapi itu hanya meningkatkan umurku 20 tahun. Hadiah ini benar-benar tidak proporsional dengan hadiahnya. Sang Hong, kamu harus ingat bahwa semakin cepat kamu mendaki dunia, semakin besar kesempatanmu untuk mencapai Returned Fight Stage 3 atau bahkan Stage 4 di masa depan. Kakek buyutmu, aku, baru saja melangkah ke Returned Fight Stage 1 pada usia 150, meskipun di seluruh dunia, itu belum terlambat, dan masih dianggap cukup maju, tetapi dalam hal bela diri Dao, itu di sisi yang terlambat. Omong-omong, kamu sekarang di tahap akhir kenaikan puncak. Ya, baru saja melangkah ke Deng Feng yang terlambat. Kata Omi. Sang Mo dan Sang Jian, yang hanya bisa fokus pada Omi, terkejut mengetahui bahwa Omi entah bagaimana telah melangkah ke tahap akhir penyangkalan puncak. 1384. Ya Tuhan, Sang Hong, kamu, bagaimana kamu tiba-tiba mencapai puncak yang terlambat? Sang Mo tidak percaya. Hehe, Omi hanya tersenyum. Kakek bertanya, Sang Hong, berapa umurmu?
Kembali ke kakek. Saya 63. Tidak, sebentar lagi saya akan 64. Tes 64. Mencapai puncak akhir. Sang Hong, kamu adalah salah satu dari 3 orang paling berbakat di klan Sangku, ribuan tahun. Siapa dua lainnya? Yang pertama adalah merek dagang dari guru utama keluarga kami, yang mendirikan kekaisaran bela diri hebat. Merek dagang. Omi hampir tertawa di dalam. Yang kedua, adalah 1500 tahun yang lalu, klan Sang kami, seorang wanita bernama Sang Jun. Menurut sejarah, hanya kalian bertiga yang bisa melangkah ke puncak akhir dari puncak sebelum usia 64 tahun. Hong, saya memiliki kepercayaan penuh pada Anda, dan saya berharap di masa depan, Anda dapat melampaui leluhur master merek dagang, serta leluhur Sang Jun. Oh, kakek, leluhur master merek dagang dan leluhur keras kepala Sang, level apa yang akhirnya mereka capai? Tanya Omi. Kembali ke tahap keempat dari kekosongan, dia hidup sampai dia berusia lebih dari 260 tahun sebelum dia meninggal pada usianya yang besar. Ini baru tahap keempat kembali ke Void. Omi sedikit kecewa, apakah ini berarti Omi akan kembali ke Void tahap keempat di masa depan? Oh, melihat ke seluruh dunia, selama berabad-abad mereka yang dapat mencapai tahap keempat dari pengembalian Void sangat sedikit dan hanya satu yang dapat muncul dalam 1000 tahun. Omi bertanya, bagaimana dengan Returning Void Stage 5? Saya tidak tahu. Menurut catatan sejarah, tahap 5 pengembalian Void, seseorang mencapainya 10.000 tahun yang lalu. Namun, informasi spesifik telah hilang. Tahap kelima pengembalian Void ini bukan lagi sesuatu yang biasa. Orang dapat mencapainya. Bagaimana setelah tahap Returned Void? Saya tidak tahu. Tidak ada yang tahu apakah ada tingkat alam yang lebih kuat setelah Returned Void Stage 5. Lagi pula, seseorang baru mencapainya 10.000 tahun yang lalu. Informasi itu telah lama hilang. Tidak ada yang tahu kapan. Semua, mungkin masih ada Returned Void Stage 6, mungkin masih ada Returned Void Stage 7, siapa tahu. Toh, level ini bukan lagi sesuatu yang bisa kita impikan. Di seluruh dunia kita, yang tertinggi hanya di level ini dari 4 atau 5 tahap, ini mungkin ras manusia. Omi berkata dalam hati, aku harus melampaui tahap 5 pengembalian Void, aku tidak peduli apakah itu pembatasan ras, aku harus tahu apakah ada pengembalian Void tahap 6 setelah tahap 5, atau alam bela diri yang lebih tinggi lainnya. Omi dipenuhi dengan semangat juang di dalam. Sang Hong, ketika saya membatasi diri dalam 20 tahun, saya akan memilih Anda untuk diteruskan. Kata Sang Yao. Mendengar ini, Sang Mo dan Sang Jian tercengang. Kakek ini. Oh, aku sudah memutuskan. Baiklah, aku harus pergi jalan-jalan. Pergi dan temui Kaisar Lama Klan Yuan, dan biarkan dunia tahu bahwa aku, Sang Yao, telah melangkah ke tahap kedua kembali. Ke Fight, Sang Yao berdiri. Omi tahu bahwa kakek akan berpura-pura membandingkan, tetapi juga sulit untuk melangkah ke fase kedua pengembalian Fight. Bagaimana saya bisa memenuhi pembayaran itu jika saya tidak pergi untuk berpura-pura membandingkan? Pada saat ini, Sang Yao berkata, Sang Hong, ayo pergi, kamu juga ikut denganku. Kakek ini. Aku akan membawamu ke kota kekaisaran, bertemu dengan beberapa teman lama, dan juga membiarkanmu memperluas wawasanmu. Oke, terima kasih, kakek Tai. Ayo pergi. Sang Yao membawa Umi bersamanya dan terbang melalui sebuah lubang. Sang Mo dan Sang Jian menyaksikan dengan iri, bagaimana mereka berharap bisa membuat mereka kagum. Lagi pula, di seluruh kekaisaran bela diri besar, hanya 2 orang yang melangkah ke tahap kedua kembali ke Void yang saat ini masih hidup. Satu adalah Kaisar Yuan Penny dari klan Yuan, dan kemudian ada Sang Yao. Siapa yang berani memprovokasi Sang Yao dengan tamasya ini? Sungguh luar biasa, tapi sayangnya, hanya Omi yang bisa menikmati makanan yang luar biasa ini. Rasa. Sang Mo menggerutu, ayah terlalu bias, kami adalah putranya. Dia tidak membawa kami ke sana tetapi Sang Hong melakukannya. Bukankah putranya memiliki kerabat Suan Sun? Sang Jian tersenyum, kakak, jangan mengeluh, ayah kami dapat melangkah ke tahap kedua pengembalian Void semua karena Sang Hong membantunya. Sang Hong mengambil rumput roh yang luar biasa dari suatu tempat dan menawarkannya kepada ayah kami. Dan ayah kami mampu melangkah ke tahap kedua dari Returning Void. Rumput spiritual seperti apa yang dipilih Sang Hong? Aku tidak tahu, bagaimanapun efeknya melampaui jamur darah bumi yang berusia 100.000 tahun beberapa kali. Sang Mo dengan masam berkata, dia benar-benar beruntung. Hehe, pada saat ini, di langit, Omi dan Sang Yao sedang duduk di belakang seekor binatang api, yang merupakan milik Sang Yao. Omi bertanya, kakek, mengapa kamu pergi ke kota kekaisaran? Mengapa kamu tidak pergi ke kota kekaisaran? Aku akan mencari Yuan Penny dan memberitahu semua orang bahwa aku telah melangkah ke fase kedua kembali ke Void. Kata Omi dalam hati, dia benar-benar akan berpura-pura membandingkan. Omi tersenyum acuh tak acuh, dia juga bisa memanfaatkan kekuatan kakek buyutnya dan memainkan pertunjukan di kota kekaisaran. Lebih dari sebulan kemudian, Omi dan Sang Yao tiba di kota kekaisaran bela diri besar. Berhenti. Ketika mereka terbang ke gerbang kota kekaisaran, sekelompok penjaga tidak mengerti dan segera menghentikan jalan, dan nada mereka agak arogan. Wow, Sang Yao melambaikan tangannya. Ledakan. Sekelompok penjaga segera hancur berkeping-keping, dan bahkan dindingnya runtuh. Sang Hong, pergi. Hehe. Omi tersenyum, kakek sangat kuat, dia langsung menghancurkan tembok kota, dan para penjaga terbunuh tanpa berkedip. Setelah terbang ke kota kekaisaran, Sang Yao berteriak, Yuan Penny, keluar. Yuan Penny, keluar. Pada saat ini, di bawah tanah istana kekaisaran, seorang lelaki tua pucat dan cacat mengubah wajahnya. Orang tua ini adalah anggota terkuat dari klan Yuan,
Kaisar saat ini, Yuan Penny. Yuan Penny berdiri dan menghela nafas, saya tidak menyangka bahwa dia akhirnya akan melangkah ke tahap kedua pengembalian fight. Setelah mengatakan itu, Yuan Penny terbang keluar dari tanah. Di langit, Sang Yao berkata kepada Umi, Sang Hong, setelah saya bertarung dengan Yuan Penny nanti, seluruh kota kekaisaran akan tahu bahwa saya adalah tahap kedua dari kembali ke fight dan tidak ada yang berani menyentuh Anda, Anda bisa pergi ke istana Yuan untuk bersenang-senang dan merangsang Yuan Penny di sepanjang jalan. Kakek Tai, Suan Sun selalu agak murni, saya tidak begitu mengerti apa maksud kakek Tai. Oh, kamu mengerti. Sang Yao tersenyum. Baiklah, pergi saja ke istana Yuan dan bermain dengan semua wanita mereka. Laki-laki adalah laki-laki besar, apa yang kamu takutkan? Sekarang aku adalah tahap kedua dari returning fight, tidak apa-apa bagimu untuk bermain dengan melumpuhkan mereka, tetapi jangan bunuh mereka, jangan sampai mereka melompati tembok dengan tergesa-gesa. Dan gunung dan sungai bergiliran, akhirnya giliran kita. Sang Yao tersenyum. Baiklah, Yuan Penny keluar. Benar saja, seorang lelaki tua pucat terbang keluar. Saya pikir siapa itu? Itu Sang Yao. Yuan Penny, lama tidak bertemu. Ya, sudah lama sekali, aku tidak menyangka kamu akhirnya melangkah ke tahap kedua kembali ke fight. Yuan Penny, saat itu, kamu memusnahkan banyak anggota klan Sangku, hari ini aku melangkah ke tahap 2 pengembalian fight dan datang untuk membalas dendam padamu. 1385. Hahaha, Sang Yao, kamu terlalu terburu-buru, kamu baru saja melangkah ke tahap kedua pengembalian fight, kamu mungkin bukan lawanku. Ya, mari kita coba, lakukan. Pada saat ini, di tanah, semua orang melihat ke langit. 4 klan wakil nasional besar lainnya dari Kekaisaran Bela Diri Besar juga melihat ke langit dan berkata dengan tidak percaya, Sang Yao, dia benar-benar melangkah ke tahap 2 yang dikembalikan. 10 pelindung klan Yuan semuanya ada di Homing Fight Stage 1. 10 Homing Fight Stage 1 ini, 8 dari mereka adalah orang terkuat dari 4 klan wakil nasional utama. 2 lainnya berasal dari Yuan Clan. Sekarang mereka rumit, bagaimanapun juga, Homing Fight tahap 2 tidak begitu mudah, tetapi Sang Yao akhirnya melangkah ke Homing Fight tahap 2, sudah tidak pada level yang sama dengan mereka. Pengembalian fight fase 1 mereka hanyalah daging ikan yang akan disembelih olehnya di depan fase 2. Di langit, Yuan Penny dan Sang Yao saling berhadapan. Omi berdiri di belakang Sang Yao. Pada saat ini, Sang Yao berkata kepada Omi, Sang Hong, turun dan bermainlah denganmu. Bermainlah dengan semua wanita di istana Yuan. Siapapun yang berani mengatakan tidak, atau menghalangimu sedikit pun, aku akan membiarkannya mati. Tanpa penguburan. Ya. Omi mengangguk. Saat ini jika Omi masih menggeliat, maka dia sengaja menghadap kakek. Kakek telah meminta Omi untuk turun dan bermain dengan wanita istana Yuan di depan Yuan Penny. Ini memukul Yuan Penny di wajah. Omi tidak bisa mengatakan tidak, dia harus pergi. Omi tidak punya pilihan. Omi tidak punya pilihan selain bekerja sama dengan kakek besar sekali saja. Seperti yang diharapkan, wajah Yuan Penny itu berkedut, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak melakukannya. Karena tidak ada gunanya mengatakan apapun, Sang Yao sudah berada di tahap kedua kembali ke fight, bahkan jika dia mengalahkan Sang Yao. Dengan Sang Yao masih memiliki 20 tahun untuk hidup, itu akan cukup untuk membuatnya teliti. Omi bergegas turun ke istana Yuan. Omi segera melihat seorang wanita cantik di istana, dan dari cara dia berpakaian, itu adalah seorang putri. Omi langsung meraih putri itu. Putri itu berteriak. Omi merobek pakaiannya di depan umum. Namun, tidak ada yang berani naik untuk membantu putri itu. Kelompok penjaga, semua berdiri dan tidak berani bergerak. Pertama, Sang Yao baru saja mengatakan bahwa siapapun yang berani mengatakan tidak, biarkan dia mati tanpa pemakaman. Dan kedua, pada saat ini, semua orang di seluruh istana merasakan tekanan yang menekan mereka untuk tidak berani melakukan perlawanan. Hahaha. Omi menatap putri itu dan tertawa. Omi menggendong putri itu dan terbang ke istana terdekat. Di langit, kelopak mata Yuan Penny berdenyut, dan dia dan Sang Yao masih saling berhadapan, menggunakan momentum tak terlihat untuk menguji satu sama lain. Bagaimanapun, perang antara tahap kedua pengembalian fight itu luar biasa, dan tidak ada yang berani bertindak gegabah. Sang Yao mendengus. Bagaimana, Yuan Penny, melihat bahwa Suan Sunku mencemari putri klan Yuanmu, apakah kamu marah, dan kamu masih tidak akan melakukan apa-apa? Jangan mencari kematian. Ya, untuk mencari kematian. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan untuk membiarkan saya mati. Sekarang nasib seluruh klan Anda ada di tangan saya. Menurut Anda berapa tahun lagi Anda bisa hidup? Wajah Gen Penny berubah. Di salah satu istana di tanah, Don menghela nafas dan menatap wanita yang berjuang di bawahnya, berkata dalam hati, maaf, aku harus melakukannya. Detik berikutnya, ada teriakan dari putri itu. Putri ini adalah Putri Suan, baru berusia 20-an, dan masih seorang wanita seutuhnya. Di luar istana, banyak anggota terkuat dari klan Yuan dipenuhi amarah. Beberapa dari mereka ingin bergegas masuk, tetapi yang terlambat tingkat puncak mundur. Jangan. Tapi, kalau begitu adikku, jika kamu bergerak, Sang Yao akan membunuhmu. Dia sudah melangkah ke tahap kedua kembali ke fight. Hanya penguasa yang bisa mengendalikannya sekarang, dan penguasa bahkan belum bergerak, yang berarti situasinya sangat kritis. Dan tidak baik untuk Sovereign, jadi jangan menambah kekacauan. Tapi adikku dia, menjadi iblis. Wow. Di mana jadi apa, daging dan ikan yang lemah, dibandingkan dengan pembantaian sang saat itu, ini sudah ringan.
Di istana, jeritan Putri Swan terus keluar, tetapi tidak lama, tiba-tiba, seorang wanita berpakaian minim diusir. Itu adalah Putri Swan. Omi terbang keluar sambil tertawa. Oh, Putri Swan itu jatuh ke tanah sambil menangis. Omi bahkan tidak melihat Putri Swan itu, meskipun Omi merasa sedih dengan Putri Swan yang tidak bersalah di dalam, tetapi, kebencian keluarga seperti itu, Omi hanya mengikuti perintah kakek buyutnya. Saat ini Omi tidak bisa tidak melakukannya. Apapun untuk merangsang Yuan Penny. Omi berdiri di sebuah gedung tinggi, dan kemudian terbang menuju seorang wanita yang sangat mulia di kejauhan. Wanita itu, tampaknya seorang permaisuri, usia 100 tahun. Penampilan dan ibu Omi, meskipun berusia 100 tahun, tetapi tidak terlihat tua. Pesona masih ada. Omi terbang ke arahnya. Tentu saja Omi tidak ingin menyentuh orang semacam ini di hatinya, tetapi Omi harus mencari yang mulia, yang lebih mulia, lebih berbobot. Jika tidak beberapa karakter minor, yang tidak dipedulikan Yuan Penny. Omi tertawa terbahak-bahak, meraih permaisuri itu dan menyeretnya ke dalam istana. Namun, Omi tidak seberat itu. Dia hanya merobek pakaian ratu itu dan kemudian memukulinya. Orang-orang di luar mengira Omi yang membuatnya seperti itu. Sebenarnya tidak, biarkan semua orang berpikir. Oh, ibu. Seorang pangeran menangis dan berlutut di luar. Tak satu pun dari 10 pelindung Yuan berani bergerak karena mereka telah mencapai tahap pertama kembali ke fight sebelum mereka tidak akan mencari kematian saat ini. Omi memukuli permaisuri hingga menjadi bubur dan kemudian mengusirnya. Semua orang mengira permaisuri dikotori seperti ini oleh Omi dan berteriak, binatang, binatang buas. Omi terbang keluar istana, menjilat bibirnya, tertawa hehehe, dan sengaja mengangkat ikat pinggangnya. Kemudian Omi terbang ke permaisuri lain yang tampak sangat cantik dan menarik permaisuri itu ke dalam istana. Permaisuri kekaisaran ini lebih muda dari Omi, jadi Omi tidak sopan. Begitu saja, Omi berada di istana Yuan, bermain-main. Namun ada orang yang melawan. Mencari kematian. Seorang pria kuat dari tahap akhir Deng Feng membunuh Omi. Swoosh, begitu tubuhnya bergerak, dia dibunuh oleh panah udara tak terlihat yang terbang dari langit. Di langit, Sang Yao memandang Yuan Penny dan mendengus menghina di sudut mulutnya. Yuan Penny tidak bergerak, bukan karena dia tidak melakukannya, tetapi tidak ada gunanya baginya untuk melakukannya. Selain itu, waktunya akan tiba, dan dia masih ingin hidup selama 1,5 tahun lagi. Untuk ini, dikotori dengan beberapa wanita bukanlah apa-apa. Omi melihat waktu hampir tiba dan terbang kembali ke langit. Sang Yao bertanya, Suan Sun yang baik, bagaimana permainannya? Ya, bagus terutama ratu itu, jangan lihat tuanya. Hahaha, hahaha. Sang Yao tertawa, menatap Yuan Penny dan berkata, apa, kamu belum melakukannya? Kamu takut sekali kamu melakukannya, kamu akan memiliki tenggat waktu lebih awal, hahaha, hahaha. 1386. Wajah Yuan Penny terpelintir, tetapi di dalam, dia tidak berdaya. Sang Yao, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Hah? Yuan Penny berkata, Sang Yao, kamu baru saja memamerkan kekuatan sesaatmu sekarang. Kamu telah melangkah ke fase kedua kembali ke fight dan dengan usiamu saat ini, kamu hanya akan dapat hidup selama 20 tahun lagi. Setelah 20 tahun, Anda akan melihat keturunan sang klan Anda lagi. Jadi saya menyarankan Anda untuk tidak sombong, atau giliran Anda dalam 20 tahun. Betulkah? Maka setidaknya aku akan menunggu sampai aku menyelesaikan klan Yuanmu terlebih dahulu. Yuan Penny tidak berbicara lagi. Omi penasaran mengapa mereka berdua, tak satu pun dari mereka membuat langkah pertama. Itu hanya kebuntuan di udara begitu lama. Sang Hong, ayo pergi dulu. Ya, kakek. Omi mengikuti Sang Yao dan terbang. Setelah terbang keluar dari kota kekaisaran, Omi bertanya, kakek, mengapa kalian semua tidak melakukan apa-apa? Sang Yao berkata, saya tidak berpikir bahwa Yuan Penny ini benar-benar memiliki kekuatan. Saya tidak yakin apa-apa. Begitu saya melakukan langkah pertama, saya akan dapat memperoleh wawasan tentang kemajuan lawan. Dan begitu saya menemukan tumit Akilis saya bisa terluka parah, yang akan sangat merugikan saya. Jadi saya tidak berani mengambil langkah pertama. Demikian pula, Yuan Penny tidak berani. Dia pasti tidak terlalu percaya pada saya. Baik, jika dia melakukan langkah pertama, saya juga bisa mendapatkan wawasan tentang gerakannya dan mengambil sisi yang menguntungkan. Selain itu, Yuan Penny tidak berani bergerak karena batas besarnya akan datang, dan jika dia melakukannya, dia akan melakukannya. Pasti memajukan batas besarnya, dan Yuan Penny sekarang berlomba setiap hari untuk melangkah ke tahap 3 pengembalian fight jadi dia tidak berani bergerak melawanku. Oh, tidak heran tidak ada yang berani melawan ketika aku berada di istana dan kamu bermain dengan wanita Yuan. Oh, aku memintamu untuk turun dan bermain dengan wanita Yuan untuk merangsang Yuan Penny. Tetapi cucu ini, sangat tenang. Kakek, kekuatan di antara kalian apakah sudah dekat? Kembali ke fight kamu tidak mengerti, ini bukan lagi kontes ilmu pedang, hati, pikiran, mata, semua memiliki dampak yang sangat signifikan dengan pertempuran. Jadi, oh, Sang Hong, bagaimana permainan kali ini? Ah, baiklah, hanya, kasihan istriku di rumah. Bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu? Terlalu bodoh untuk berpikir seperti itu. Seorang pria adalah pria yang hebat. Dia bisa mencintai wanita tetapi dia tidak bisa diikat oleh mereka. Kamu harus melakukan apa yang harus kamu lakukan. Jangan pernah menekan perasaanmu. Jantung, pada saat Anda sampai ke fight jika Anda menekan hati Anda lagi, Anda akan tumbuh lebih lambat. Oh, baiklah. Mari kita cari tempat untuk beristirahat selama sebulan. Lalu, kita akan kembali ke kota kekaisaran dan terus memprovokasi Yuan Penny sampai dia mendekatiku. Dan kamu, teruslah bermain dengan wanita Yuan.
Ah, Omi menjadi sedih. Oh, aku tidak menyuruhmu memilih orang tua seperti permaisuri. Kamu bisa menemukan yang muda dan cantik. Kakek ini. Omi berkata dalam hatinya, seharusnya aku tahu untuk tidak keluar dengan kakek Tai ini hanya berubah menjadi senjata bagi kakek Tai untuk mengganggu Yuan Penny. Omi berkata, kakek Tai, jika Anda ingin merangsang Yuan Penny untuk memimpin Anda, lalu mengapa Anda tidak membunuh anak dan cucu Yuan saja? Tidak, sekarang Yuan Penny masih hidup. Ini bukan waktu yang tepat. Sekali Anda melakukannya untuk membunuh anak dan cucu Yuan, maka anak dan cucu Yuan akan menyerang secara berkelompok dan anjing-anjing akan melompati tembok pada saat itu. Terlalu banyak orang akan menyerang Anda dan saya tidak akan bisa melindungi Anda. Jadi saya hanya akan membiarkan Anda bermain dengan wanita Yuan tetapi tidak membunuh mereka, sehingga anak dan cucu Yuan tidak akan berani melawan untuk melindungi diri mereka sendiri. Individu yang melawan, saya juga akan dapat membunuh mereka pada awalnya. Baiklah, Omi juga tidak berdaya. Pada saat ini, di kota kekaisaran. Ayah, mengapa kamu tidak melakukannya dan membunuh Sang Yao itu? Bajingan, aku sudah di penghujung waktuku. Jika aku melakukannya lagi, aku hanya akan mendahului waktuku, dan kemudian kita akan berada dalam situasi yang lebih pasif. Jika aku masih hidup, aku setidaknya dapat memastikan bahwa Sang Yao tidak berani membantai keturunan klan Yuan saya, dan dia takut mendorong saya terlalu jauh. Sang Yao harus tahu apa yang dia lakukan. Dia baru saja melangkah ke tahap kedua kembali ke fight, kemungkinan kemenangan melawan saya rendah. Kata Yuan Penny. Tapi, bisakah kita hanya menonton cucu-suan Sang Yao, bermain dengan sang putri dan permaisuri di istana? Selama tidak ada yang mati, tidak masalah apa wanita itu. Sekarang klan Yuan saya, pada titik bertahan hidup, yang paling penting bukanlah wanita ini. Bodoh, jika saya mati, maka klan Yuan kita akan mati. Benar-benar harus mati kehabisan darah. Saya hanya berharap sekarang, untuk hidup selama 1 atau 2 tahun lagi, 1 atau 2 tahun ini, berharap Yuan Chun, untuk melangkah ke tahap kedua kembali ke fight pada saat itu, kita akan memiliki modal untuk menghadapi Sang Yao. Segera pergi dan panggil Yuan Chun ke sini. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua datang, namanya Yuan Chun. Dia adalah salah satu dari 10 pelindung, 2 dari klan Yuan, dan dia adalah orang yang paling berharap untuk melangkah ke tahap kedua kembali ke fight. Yuan Chun, Anda telah melihatnya, klan Yuan kami telah mencapai momen hidup dan mati. Paman, saya telah melihatnya, saya pasti akan melangkah ke tahap 2 pengembalian fight dalam setahun. Bagus, saya harap acara hari ini akan merangsang Anda. Pergilah, saya akan menutup pintu. Jika Sang Yao kembali, pastikan untuk bertahan dan melindungi diri Anda sendiri. Aku akan meninggalkan kota kekaisaran dan membawa beberapa keturunan jenius klan Yuan bersamaku. Sebulan kemudian, Omi dan Sang Yao datang ke kota kekaisaran lagi. Kali ini, Yuan Penny bahkan menghilang di balik pintu tertutup, tidak tahu di mana dia bersembunyi. Yuan Penny ini, mungkinkah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa berlari ke tahap ketiga pengembalian fight? Konyol, Sang Yao mendengus. Omi berkata, kakek, karena Yuan Penny menghindari kita, maka mari kita lakukan pembunuhan besar-besaran dan musnahkan klan Yuan. Sang Yao berkata, Sang Hong, jika yang terkuat belum mati, membunuh mereka yang berada di bawah tidak ada gunanya. Setelah anjing itu putus asa, dia juga bisa datang dan membunuh keturunan kita dari klan Sang. Selain itu, saya khawatir klan Yuan telah memindahkan beberapa jenius tetapi tidak masalah. Selama mereka menunggu Yuan Penny mati, mereka akan selesai. Lalu pada akhirnya, yang abadi yang tersisa dari klan Yuan mereka, apakah mereka bersembunyi dan menjadi kelompok jiwa tunggal berikutnya lagi? Ya, tidak mungkin untuk benar-benar membunuh mereka semua, dan itu akan berubah menjadi organisasi jiwa tunggal berikutnya lagi. Sayangnya, jika ini terus berlanjut, kapan itu akan terjadi? Tapi mau bagaimana lagi? Bagaimanapun juga, dengan populasi anak dan cucu Yuan yang begitu besar, selalu ada ikan yang bocor. Namun, tidak ada cara untuk menyelesaikan kebencian ini, jadi meskipun kita tidak tahu kapan, itu akan menjadi kepala kita harus melanjutkan. Omi mengangguk tak berdaya. Baiklah, Sang Hong, sekarang seluruh istana dinasti Yuan, ikut bermain. Kakek andalkan, aku tidak lagi tertarik. Kalau begitu terserah kamu. Omi tidak melanjutkan permainannya. Sang Yao memanggil 4 klan wakil nasional lainnya sejak saat itu. Beri hormat kepada senior Sang Yao. 8 dari 4 klan wakil nasional lainnya yang telah kembali ke tahap pertama fight bergegas untuk memberi hormat ketika mereka melihat Sang Yao. Sang Yao bertanya, saat itu, ketika klan Yuan membantai klan Sangku, kalian, sebagai wakil klan nasional, tidak melakukan apa penjelasanmu? Sang Yao senior, saat itu, ketika klan Yuan membantai klan Sang, kami tidak berdaya, kami, wakil klan bangsa, tidak berpartisipasi dalam masalah ini. Itu semua dilakukan oleh klan Yuan. Kami tidak dapat menghentikannya. Saya yakin Anda juga mengerti bahwa jika kita bisa menghentikannya, maka klan Yuan tidak akan menjadi keluarga kerajaan. Hanya saja, sekarang, Yuan Penny telah menghilang. Bahkan orang-orang kuat lainnya dari klan Yuan telah menghilang. Apakah mereka tahu kemana mereka pergi? Kembali ke senior Sang Yao, kami benar-benar tidak tahu. Anda juga tahu bahwa saat itu, leluhur kami memiliki pandangan ke depan untuk melarikan diri dari kota kekaisaran sejak lama. Untuk mencegah dimusnahkan oleh yang kuat, ada banyak rute pelarian. Di seluruh bawah tanah kota kekaisaran. Sang Yao menghela nafas pada kenyataannya, dia juga mengenal Bagi.
Lorong-lorong pelarian yang tak terhitung jumlahnya di kota kekaisaran dibangun oleh para leluhur selama ribuan tahun. Sang Yao bahkan tidak bisa membunuh dua pengembalian void fase iklan Yuan bahkan jika dia menginginkannya. Jika dia bisa membunuh mereka, maka Sang Yao pasti sudah lama mati ketika klan Yuan menghancurkan klan Sang, dan Sang Yao juga melarikan diri melalui jalan keluar saat itu. 1387. Saat itu, Omi berkata, "Kakek, aku punya solusinya." "Solusi apa yang kamu punya?" Mereka berjalan melalui terowongan pelarian bawah tanah, ribuan terowongan pelarian bawah tanah, dan tidak ada cara untuk mengetahui yang mana yang mereka tuju. Kata Sang Yao. Omi tersenyum, ngomong-ngomong, tunggu kabar baikku. Setelah mengatakan itu, Omi pergi duluan. Omi bersiul, "Saudara Chen." Api kecil mendengar peluit dan segera terbang. "Api kecil, aku akan memberimu misi." "Misi apa?" Yuan Penny tidak tahu harus bersembunyi di mana, dan dua kekuatan pengembalian fight tahap 1 klan Yuan tidak tahu kemana mereka melarikan diri, dan klan Yuan juga membawa serta anak-anak mereka yang berbakat. Mereka mengambil terowongan pelarian di bawah Imperial City, tapi ada ribuan lorong di bawah kaki Imperial City, jadi kita tidak tahu arah terowongan mana yang mereka masuki. Memukau. "Hei, Menteri, jangan khawatir, tugas ini tidak sulit bagi saya, jadi saya akan pergi." Api kecil mengebor ke tanah dan pergi ke bawah tanah. Omi tersenyum, di bawah tanah, batu, ini semua adalah kekuatan api kecil. Api kecil bukanlah binatang api biasa. Setengah hari kemudian, api kecil mengebor keluar dari tanah. "Saudara Chen, saya sudah menentukan jalan mana yang mereka ambil, tetapi Kaisar Yuan Penny, dia tidak pergi, dia bersembunyi di ruang tersembunyi di bawah kota kekaisaran." "Baiklah, kalau begitu Ma pergi dan laporkan pada kakekku." Omi menemukan Sang Yao dan berkata, "Kakek, saya telah menemukan jalan di mana dua pembangkit tenaga listrik Returning Fight Stage 1 dari klan Yuan melarikan diri." Bagaimana kamu bisa menemukannya?" "Kakek hebat, jangan khawatir tentang itu." Omong-omong, Yuan Penny tidak pergi, dia ada di ruang tersembunyi di bawah tanah. Sang Yao mendengus, "Lupakan Yuan Penny untuk saat ini. Makhluk tua ini tidak memiliki beberapa bulan untuk hidup. Hal yang paling penting sekarang adalah membunuh dua pembangkit tenaga listrik Returning Fight Stage 1 dari klan Yuan. Aku mendengar bahwa salah satu dua pembangkit tenaga listrik Returning Fight Stage 1 dari Yuan Clan akan menerobos ke Returning Fight Stage 2. Yuan Clan ini juga terlalu menakutkan. Jangan biarkan dia masuk ke Homeward Fight Stage 2. Dia harus dibunuh dengan cepat, atau akan ada masalah." "Kakek, belum terlambat, ayo pergi sekarang." Sang Yao agak ragu apakah Omi benar-benar telah menemukan jalan untuk melarikan diri mereka, lagi pula itu terlalu sulit, jalan keluar bawah tanah, banyak dan beragam, dan mengarah ke arah yang tak terhitung jumlahnya, dengan jalan keluar yang tak terhitung jumlahnya, entah di mana. Tentu saja, akan jauh lebih mudah untuk menentukan yang mana yang mereka ambil, mengikuti akan menjadi cara yang pasti untuk menemukannya. "Api kecil, ayo pergi." "Ya, Chen." Omi dan Sang Yao memasuki tanah terlebih dahulu, lalu api kecil membuat lubang lain, dan segera setelah itu, langsung menuju jalan rahasia tertentu. "Kakak Chen, kakek, ini yang mereka ambil, kita hanya perlu mengikuti yang ini untuk menemukan mereka, dan dengan saya di sini, saya bisa mencium jejak mereka." "Haha, Sang Hong, kamu binatang iblis api, mengapa kamu begitu tidak biasa?" "Apakah itu benar-benar binatang api?" "Kakek, api kecil adalah saudaraku, dia bukan binatang api biasa." "Baiklah, tidak peduli apa, mari kita menyusul dulu." Omi dan Sang Yao, di sepanjang jalan rahasia itu, dengan cepat mengejar. 10 hari kemudian, Omi keluar dari celah batu di ngarai. Omi berseru, "Nenek moyang kita, benar-benar tidak ada yang menggali terowongan rahasia ini. Ada ribuan lagi yang mirip dengan ini. Cek-cek, nenek moyang kita benar-benar telah melakukan banyak upaya untuk keselamatan keturunan mereka." "Benar, di masa depan, jika ada orang kuat yang memusnahkan Great Martial Empire, kita semua bisa melarikan diri melalui jalan rahasia ini. Meskipun kita tidak bisa melarikan diri sepenuhnya, setidaknya kita bisa menyelamatkan hidup kita. Jika tidak, kita akan terbunuh. Dulu sekali. Namun, Fire Demon Bismu begitu kuat, dengan dia di sini, tidak ada gunanya tidak peduli betapa rumitnya terowongan rahasia bawah tanah ini." Sang Yao melihat jejak di lembah, sampai saat ini, pembelot Yuan Clan tidak lagi menutupi jejak, jadi jejak yang sangat jelas bisa terlihat. Mungkin orang-orang Yuan berpikir bahwa tidak peduli seberapa kuat Sang Yao, dia tidak bisa telah menemukannya sejauh ini, dan bahkan jika mereka menunggu sampai mereka menemukan tempat ini, mereka takut setelah lebih dari setengah tahun, semua jejak akan hilang secara alami. Tapi mereka tidak tahu bahwa Omi memiliki saudara bernama Api Kecil, luar biasa. Mengejar. Omi dan Sang Yao mengikuti jejak dan mengejar mereka, dan setelah sekitar 2 bulan, mereka akhirnya menyusul. "Kakek, mereka ada di gunung ini." Aku akhirnya menemukan mereka. Kali ini aku akan membunuh 2 pengembalian Void Fase 1 dan sekelompok anak jenius dari klan Yuan." Omi juga tertawa hehe. "Kali ini, saya khawatir klan Yuan tidak dapat membuka lembaran baru. Dengan klan Yuan klan yang tidak mengambilnya, sangat sulit bagi seseorang untuk bangkit. Kakek, meskipun kami telah menemukan tempat persembunyian mereka, tetapi, jangan beritahu ular. Saya akan membuat latihan api kecil ke dasar gunung terlebih dahulu untuk mencari tahu apa yang terjadi di dalam, dan mencoba menyelesaikannya tanpa meninggalkan satu di belakang, atau aku pasti takut akan ada ikan yang bocor keluar." "Benar, api kecil, ini akan sulit bagimu lagi." "Tidak apa-apa.
Api kecil pergi ke gunung lagi. Api kecil tidak mengambil rute yang biasa, mengebor langsung ke dalam lubang. Ini adalah sesuatu yang bahkan Raja Surga tidak dapat mencegah. Meskipun orang-orang Yuan, yang ditempatkan menjaga di beberapa pintu masuk tersembunyi, tidak tahu bahwa api kecil telah masuk. Sekitar 1 jam kemudian, api kecil keluar. Bagaimana itu? Aku sudah menemukannya. Mereka telah menggali banyak rongga di dalam perut gunung. Ada hampir 1.000 dari mereka. Di antara mereka, 2 dengan indera terkuat, mereka tinggal di pintu masuk gua. Omi tertawa. Rupanya, kedua klan Yuan kembali fight fase 1. Untuk memastikan keamanan mutlak, mereka bertindak sebagai penjaga gerbang sendiri. Sang Yao mendengus, ayo pergi. Mari kita urus 2 bajingan fase 1 pengembalian fight itu dulu. Kakek, kita tidak akan melewati pintu depan. Biarkan api kecil menggali lubang untuk memasuki gua rahasia dari 2 pembangkit tenaga listrik tahap 1 yang dikembalikan fight itu, sehingga kita dapat menghindari ditemukan dan menghindari beberapa pelarian. Mungkin. Dari samping, Little Fire mengebor 2 terowongan rahasia yang mengarah langsung ke 2 gua rahasia Returned Fight Stage 1 itu. Pada saat ini, kedua pembangkit tenaga listrik Returned Fight Stage 1 itu sepertinya mendengar getaran yang datang dari dalam dinding batu. Ada apa? Ucap salah satu dari mereka. Yang lain berkata, seharusnya di bagian bawah gunung ini, ada binatang buas yang eksotis, biarkan dia menggali, dan urus binatang buas itu di jalan. Kecuali mengganggu sisa klan kita nanti, kita mungkin harus tinggal di sini untuk sementara waktu. Boom. Jalan rahasia terbuka. Mereka melihat binatang api. Hah, binatang api. Saat itu, Sang Yao keluar dari lubang rahasia yang baru saja dia buka dan tertawa. Kalian berdua, kamu cukup pandai bersembunyi. Ah, Sang Yao. Kedua pria kuat dari klan Yuan yang berada di tahap pertama kembali ke fight tercengang saat melihat Sang Yao. 1388. Hahaha, saya tidak pernah berpikir saya akan mengikuti. Tidak, itu tidak mungkin. Kamu tidak mungkin menemukan kami. Kami sudah menemukan mereka. Apa gunanya mengatakan itu tidak mungkin? Kalian berdua akan mati sendiri, atau aku yang akan melakukannya. Salah satu dari mereka kembali ke kehampaan dan berkata, Sang Yao, kamu tidak bisa melakukan ini, membuat kami punah. Tidak bisa melakukan itu. Mengapa tidak? Saat itu, saya, klan Sang, juga memiliki 2 tahap 1 pengembalian fight dan saya juga ditipu oleh klan Yuan Anda untuk membunuh mereka. Sekarang, tidak adil bagi saya untuk membunuh Yuan Anda. 2 klan yang dikembalikan fight stage 1 juga. 2 pembangkit tenaga listrik tahap 1 kembali fight dari klan Yuan bertukar pandang dan bersiap untuk melarikan diri pada saat yang sama. Sang Yao berkata, konyol. Bang. Sang Yao berkedip dan menamparkan salah satu dari mereka sampai mati. Itu terlalu mudah. Yang lain hanya lolos beberapa langkah dan juga ditampar daging cincang oleh Sang Yao. Haha, kakek perkasa. Omi tertawa. Luar biasa, aku adalah Returning Fight Stage 2. Itu hanya benar dan tepat untuk speak mereka. Baiklah, selanjutnya, lanjutkan pengeboran lubang. Bor melalui lubang rahasia satu persatu, dan tangani satu persatu. Persis seperti itu, beberapa jam kemudian, lebih dari 1.000 anak klan Yuan yang baru saja menetap di pedalaman gunung terbunuh tanpa kehilangan satupun. Namun, ketika salah satu lelaki tua itu meninggal, dia berkata pelan, Yuan Zhan, harapan keluarga, lihat terserah padamu. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu meninggal. Apa yang tidak diketahui Omi dan yang lainnya adalah bahwa kelompok keturunan Yuan klan ini memiliki salah satu jenius, yang disebut Yuan Zhan, membawa beberapa orang bersama mereka ketika mereka melarikan diri, dan pergi ke arah lain. Ini baru saja masuk. Kasus mereka pergi dan mengubah nama mereka sampai mereka kuat. Hanya ada beberapa dari mereka, jadi sulit untuk menemukan jejaknya. Tetapi saya tidak berharap bahwa mereka telah melakukan hal yang benar dengan melakukannya. Jika tidak, itu jenius bernama Yuan Zhan harus mati di sini hari ini bersama-sama. Yuan Zhan ini, yang baru berusia 60 tahun ini, tetapi sudah melangkah ke tahap akhir kenaikan puncak, adalah 4 yang paling berbakat di klan Yuan mereka, selama ribuan tahun. Sejarah. Ini sedikit mirip dengan Omi, yang berusia 63 tahun dan telah melangkah ke tahap akhir kenaikan puncak, yang ketiga di klan Sang, sejak awal waktu. Dan Yuan Zhan adalah yang keempat sejak leluhur mereka, klan Yuan, untuk dapat mencapai tahap puncak akhir di usia 60-an. Sayangnya, Omi dan Sang Yao tidak tahu bahwa jenius terkuat dari klan Yuan telah melarikan diri dan mengubah namanya. Kakek, apakah kita akan kembali ke kota kekaisaran sekarang? Itu jauh dari kota kekaisaran sekarang. Selain itu, Yuan Penny bersembunyi. Apa yang akan aku lakukan? Karena itu masalahnya, biarkan dia bersembunyi sampai waktunya habis. Dia tidak tahu sekarang bahwa harapannya pada Yuan melarikan diri telah dihancurkan oleh kami. Hahaha. Setelah tenggat waktu, kami akan segera mengepung kota kekaisaran dan membunuh semua putra dan putri Yuan, tanpa meninggalkan satupun di belakang. Ya, kami akan kembali untuk bersiap sekarang. Omi dan kakek kembali ke organisasi jiwa kesepian bersama. Kali ini, sudah 7 atau 8 bulan sejak mereka pergi. Homer, kamu akhirnya kembali. Apakah kakek buyutmu benar-benar membawamu ke kota kekaisaran? Ya, bagaimana itu? Oh, bagus kalau kakek Tai mengonfrontasi Yuan Penny, tapi tidak ada perlawanan. Kata Omi, mengenai kabar bahwa dia sudah memadamkan elit dan harapan klan Yuan. Omi tidak berkata apa-apa karena kakek Tai menyuruh Omi untuk tidak melakukannya. Katakan apa saja.
Jika itu terungkap, Yuan Penny pasti akan melompat keluar dari kulitnya ketika dia tahu. Sekarang satu-satunya hal yang harus mereka lakukan adalah diam-diam menunggu batas waktu Yuan Penny. Segera setelah batas waktu Yuan Penny mati, sang klan bisa membantai anak-anak klan Yuan yang tersisa dan kemudian kembali menjadi kerajaan bela diri besar kerajaan. Tentu saja, sebelumnya dengan Bei. Aliansi kultus api juga secara alami dibatalkan. Namun, Omi dan kakek buyutnya menyarankan bahwa karena organisasi jiwa kesepian bersekutu dengan Zoroastrianisme, mengapa tidak berdiskusi dengan Zoroastrianisme, dan di masa depan, Zoroastrianisme juga akan ditempatkan di kota kekaisaran sebagai wakil negara. Dengan cara ini, tidak hanya kekacauan Zoroastrianisme yang akan diselesaikan, tetapi juga aturan kekaisaran bela diri besar dapat dikonsolidasikan dengan lebih kuat. Sang Yao memuji Omi atas proposal bagus ini, yang dapat dipertimbangkan di masa depan. Jadi, 1,5 tahun berlalu dalam keheningan. 1,5 tahun kemudian, di kota kekaisaran. Aku merasa seperti sedang sekarat. Sovereign, tunggu sebentar, hanya beberapa bulan lagi, mungkin kita akan mendapat berita. Kata salah satu pria itu. Yuan Penny itu bersandar ke dinding dan berkata, aku benar-benar tidak bisa bertahan, ini hanya masalah waktu, surga akan membunuhku, aku ditakdirkan untuk tidak bisa melangkah ke tahap ketiga pengembalian. Ke fight itu benar-benar terlalu sulit. Saya juga tidak tahu apakah Yuan Chundia sudah melangkah ke tahap kedua pengembalian fight. Penguasa, mereka telah melarikan diri selama 2 tahun. Saya yakin mereka telah menemukan tempat yang aman untuk menetap. Bahkan jika Yang Mulia Yuan Chun belum melangkah ke tahap kedua pengembalian fight, dia masih punya cukup waktu. Jangan khawatir Sovereign. Itu bagus, itu bagus. Juga, Yuan Zhan juga mengikuti mereka. Yuan Zhan baru berusia 60 tahun dan melangkah ke tahap akhir kenaikan puncak. Ini hanya 3 dalam sejarah klan Yuan. Termasuk dia berusia 4 tahun. Jadi Yuan Zhan pasti akan bangkit. Dia pasti akan seperti 3 leluhur. Dia pasti akan mencapai tahap keempat kembali ke kekosongan di masa depan. Dan kemudian, memusnahkan seluruh klan Sang. Bagus-bagus, jadi aku tidak menyesal mati. Setelah mengatakan itu, mata Yuan Penny terpejam dan mati. Dengan hormat, Yang Mulia, wuhu. Budak tua itu berteriak dan berlutut, menangis dengan sangat sedih. Segera 4 klan wakil nasional lainnya dari kota kekaisaran, klan Jing, klan Lian, klan Bai, dan klan Zhu, semua tahu tentang masa-masa hebat Yuan Penny, yang juga berarti bahwa seluruh kekaisaran bela diri besar akan segera mengetahuinya sebagai dengan baik. Setelah kematian Yuan Penny, keturunan klan Yuan yang masih berada di kota kekaisaran semua buru-buru melarikan diri. Agen intelijen organisasi jiwa kesepian di kota kekaisaran juga menyampaikan berita itu kembali ke organisasi jiwa kesepian secepat mungkin. Pada saat ini, di organisasi jiwa kesepian, ayah, batas waktu Yuan Penny. Teriak Sang Mo dan berlari ke kediaman Sang Yao. Hahaha, hantu tua ini, akhirnya mati. Kupikir dia bisa bertahan berapa lama, hanya 1,5 tahun dan dia tidak akan bisa, hahaha. Sang Yao tertawa, tetapi Sang Yao juga berpikir. Dari dirinya sendiri, 20 tahun kemudian, dia akan memiliki nasib yang sama, tepatnya, tidak ada 20 tahun lagi. Ayah, sekarang kita bisa membunuh jalan kembali ke kota kekaisaran. Segera minta organisasi jiwa kesepian bersiap untuk membunuh anak manapun dari klan Yuan, terlepas dari kekuatan atau kelemahannya, muda atau tua, dengan membunuh mereka di depan mata. Ya, di lokas anggota organisasi jiwa kesepian yang telah mengintai setahun yang lalu, diperintahkan untuk mulai memusnahkan anak-anak klan Yuan. Yang Ma, Chen Xiang, Xiao Chao, semua mantan anggota organisasi jiwa kesepian, telah menunggu di kota kekaisaran selama beberapa waktu. Omi juga mengikuti sebagai kepala banteng di kota kekaisaran, dan waktu untuk berkontribusi pada organisasi telah tiba. Seluruh kota kekaisaran memicu badai busuk. Sepertinya itu memang ditakdirkan. Mengulangi isi dari apa yang telah dilakukan Yuan pada sang saat itu. Mengejar dan membunuh, melarikan diri. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa di antara para elit yang melarikan diri dari klan Sang saat itu, Sang Yao telah melangkah ke fase pengembalian fight, sedangkan klan Yuan telah dimusnahkan. Namun, karena banyak dari anak-anak Yuan, banyak dari mereka telah melarikan diri. Sebelumnya, kesulitan berburu dan membunuh telah meningkat, tetapi organisasi jiwa kesepian selalu disiapkan setahun yang lalu, dan juga memiliki informasi dari tahun beroperasi, sehingga juga mudah untuk mengetahui anak-anak pelarian Yuan. 1389. Puff, Engah. Di sebuah rumah rahasia di dekat kota kekaisaran, Omi menemukan cabang tertentu dari klan Yuan. Cabang samping dari kelihatannya, sebuah keluarga besar bersembunyi di sini, dan mengira tidak ada yang tahu, tetapi ternyata intelijen organisasi jiwa kesepian agen yang meresap. Jangan bunuh aku. Tolong, jangan bunuh aku. Lusinan orang dari seberang berlutut dan berkata kepada Omi. Omi berdiri di ambang pintu, pedang di tangan, darah menetes dari ujung pedang. Omi memandang sekelompok orang tanpa perlawanan. Yang terkuat dari mereka hanya di puncak akhir Deng Feng dan baru saja dibunuh oleh Omi di pintu. Dia harus menjadi kepala keluarga ini. Sisanya semua lebih lemah sekarang, dan ada beberapa anak. Tolong, jangan bunuh kami, wah. Omi mengangkat pedangnya, tapi ragu-ragu. Ketika Omi melihat anak-anak yang baru berusia 4 atau 5 tahun itu, mereka seolah memikirkan diri mereka sendiri, dan bagaimana hari ini sebenarnya bukan milik Omi kemarin. Ketika Omi masih kecil, kabur bersama orang tuanya, dia pasti seperti ini, diburu bawah dan penuh dengan ketakutan dan ketidakberdayaan. Omi kesakitan dan tidak tahu harus membunuh atau tidak. Jika mereka tidak membunuh, mereka semua bisa menjadi anak Yuan.
Jika mereka membunuh, mereka bukan tandingan Omi, dan ada beberapa anak. Kenapa kau membuatku melakukan hal yang begitu kejam? Kata Omi dalam hati. Jangan bunuh kami. Tolong, wah. Omi mengangkat pedangnya dan berkata, maaf, saya tidak mau Anda, klan Yuan, yang memulai pembantaian kami. Jika saya melewati Anda, bagaimana saya bisa menghadapi begitu banyak sang saya? Orang mati klan. Meskipun Anda tidak bersalah, tapi saya juga tidak bersalah. Kita semua adalah korban. Tatapan Omi dingin. Kepulan, kepulan, kepulan. Setelah Omi memejamkan mata dan mengayunkan beberapa pedang, tidak ada satu suara pun di tempat kejadian. Semuanya telah dibunuh oleh Omi. Omi membuka matanya dan berkata, hidup, ada panjang dan pendek. Bahkan aku, jika aku cukup beruntung untuk hidup sampai akhir hidupku, aku harus mati. Dan kalian hanya satu langkah. Di depan, Omi dengan tegas berbalik dan pergi. Omi kembali ke kota kekaisaran dalam suasana hati yang agak tertekan. Lagi pula, masih ada rasa bersalah di dalam setelah membunuh begitu banyak anak klan Yuan yang tidak melawan. Dan sejujurnya, anak-anak klan Yuan biasa itu juga tidak bersalah, dan kesalahan dibuat oleh klan Yuan yang kuat. Little Grace berjalan ke arah Omi. Yang mulia Sang Hong, ada apa denganmu? Tidak, intelijen organisasi baru saja mendapat kabar bahwa ada aliran anak-anak Yuan yang melarikan diri di South Bailey. Ayo cepat. Titik. Ayo pergi. Rumput kecil menarik Omi. Omi dan Cao kecil bergegas ke Danau Teluk Selatan, dan memang menemukan aliran keturunan klan Yuan yang melarikan diri. Yang terkuat di antaranya memiliki kenaikan puncak yang terlambat, yang terlemah tentu saja adalah anak-anak total 70 hingga 80 orang. Tatapan Cao kecil menjadi dingin. Yang mulia, Anda bertanggung jawab atas penolakan puncak yang terlambat itu. Serahkan sisanya padaku. Rumput kecil, kamu, ada apa? Yang mulia, apakah kamu benar-benar menyukainya? Itu banyak sekali anak-anak. Yang mulia Sang Hong, saya mengerti perasaan Anda, tetapi pikirkanlah, saat itu, ayah Anda, dan banyak rekan senegara Anda, bahkan Anda, terpisah dari darah dan daging ibu Anda karena pembantaian Yuan, meninggalkan Anda sendirian di dalam mesin kotak selama 2 tahun, apa gunanya kebencian yang begitu dalam sehingga Anda tidak bisa berbuat apa-apa? Jadi bagaimana jika itu anak-anak, selama mereka adalah anak-anak Won, mereka semua harus mati. Organisasi telah memberikan untuk membunuh semua orang, tidak peduli seberapa muda atau tua, kuat atau lemah, bunuh mereka semua. Mata rumput kecil berkata tanpa belas kasihan. Kasihan Omi mungkin karena Omi juga punya anak. Rumput kecil sudah terbang. Omi juga harus buru-buru, karena Little Grace tidak bisa menghadapi puncak yang terlambat itu. Lebih besar dari Puff-Puff. Little Grace melihat seseorang dan membunuh mereka, tidak peduli siapa itu. Omi tidak tahan melihatnya, jadi dia harus bergegas menuju puncak pendakian yang terlambat itu. Kenaikan puncak yang terlambat itu juga memiliki kekuatan. Omi melawannya selama beberapa menit sebelum dia mengalahkannya. Setelah mengalahkannya, orang itu meninggalkan keluarganya dan melarikan diri. Omi membenci orang yang bisa meninggalkan keluarga mereka di saat krisis. Setelah menyusulnya, Omi menebas dan membunuh lelaki tua itu di akhir puncak. Pada saat ini, rumput kecil hampir membunuh 70 atau 80 putra dan putri Yuan dari semua ukuran, pria dan wanita. Yang mulia, mari kita kembali dan melanjutkan misi berburu kita di tempat lain. Omi dan Little Grace terbang menjauh. Pada saat ini, di dasar South Bay Lake ini, seorang anak kecil muncul ke permukaan dan memandang Omi dan Little Grace yang pergi dengan kebencian. Pembalasan dendam semacam ini untuk pemusnahan klan bukanlah hal yang biasa. Meskipun organisasi jiwa kesepian memusnahkan anak-anak klan Yuan secara besar-besaran, tetapi tidak mungkin untuk benar-benar dimusnahkan. Pasti masih akan ada kebocoran. Seperti apa masa depan, hanya bisa menunggu masa depan untuk mengetahuinya. Setelah Omi kembali ke kota kekaisaran, dia tidak lagi mengambil misi berburu, lebih baik melakukan lebih sedikit hal semacam ini. Meskipun dia tidak bersimpati dengan klan Yuan, dia tidak ingin mengambil tindakan terhadap orang-orang yang tidak berdaya lagi. Pembantaian anak-anak Yuan klan oleh Lonely Soul Organization berlangsung selama 1 tahun penuh. Setelah 1 tahun, semua anak klan Yuan yang dapat ditemukan hampir mati, dan mereka yang tidak dapat ditemukan akan sulit ditemukan dalam waktu singkat, dan begitu mereka ditemukan di masa depan, mereka akan dibunuh lagi. Klan Sang juga secara resmi dipindahkan dari pangkalan organisasi jiwa kesepian, kembali ke kota kekaisaran. Omi diberikan sebuah manor besar, meliputi area seluas 20 mil, sebuah manor dari tingkat ini, yang setidaknya harus naik ke kesempurnaan besar untuk memenuhi syarat untuk menikmati. Fakta bahwa Omi dapat menikmatinya secara alami adalah hadiah dari kakek buyutnya. Omi menempatkan semua anggota keluarganya di manor baru. Omi memerintahkan manor ini, disebut Green Rose Villa. Green Rose Villa dapat menampung lebih dari 5.000 orang, dan dalam beberapa ratus tahun ke depan, semua keturunan Omi akan menjadi mampu tinggal di sini. Tentu saja, premisnya adalah bahwa klan Sang dapat terus menjadi mulia untuk waktu yang lama. 18 tahun kemudian, begitu kakek buyut Omi meninggal, masih belum diketahui bagaimana nasib klan Sang. Di kota kekaisaran, di aula istana. Mulai hari ini, sampai hari kematian besarku, klan Sangku menjadi keluarga kekaisaran dari kekaisaran bela diri besar lagi. Klan Jing, klan Lian, klan Bai, dan klan Zhu adalah wakil klan nasional dari kekaisaran bela diri besar. Dagu, hidup kaisarku. Di aula istana, semua orang berlutut sementara Sang Yao duduk di singgasana yang mewakili kekuatan tertinggi. Pada titik ini, klan Sang, setelah 60 atau 70 tahun menderita, akhirnya mendapatkan kembali kekuatan kekaisaran.
dan anak-anak klan Sang menjadi keluarga kerajaan tertinggi lagi. Namun, perburuan anak-anak klan Yuan masih berlangsung, tetapi telah berubah menjadi sisi gelap. Pada saat ini, di Green Rose Villa Umi, seorang tamu tiba-tiba datang. Lihat Yang Mulia Putri Kiao Sue. Seorang wanita membungkuk kepada ibu mertua Umi. Ibu mertua Umi berteriak kaget, "Ah, Juhong, ini benar-benar kamu." "Yang Mulia, ini aku, Juhong." "Ya Tuhan, Juhong, kamu masih hidup bagus." Ibu mertua Umi dengan penuh semangat memeluk wanita bernama Juhong, wanita yang merupakan sahabatnya di masa mudanya. Saat itu, Ibu Omi melihat seorang wanita berdiri di belakangnya. Dia sibuk bertanya, "Juhong, dia." "Yang Mulia, dia adalah putriku, dan nama putingnya adalah Rumput Kecil." "Ah, Rumput Kecil, apakah itu orang yang meraba hiroku?" "Itu benar, Rumput Kecil dia juga bergabung dengan organisasi jiwa kesepian sejak awal, memberikan kontribusi berjasa untuk itu, dan dianugerahi sebuah rumah mewah di kota kekaisaran. Rumput Kecil menjemputku dari pedesaan untuk tinggal di sini, dan ketika aku mendengar bahwa ibuku juga masih hidup, aku segera datang mencarimu." Itu bagus, sangat bagus." Ibu Omi berseru. 1390. Ketika Omi pulang dari istana, dia melihat Rumput Kecil di rumahnya. Rumput Kecil, kenapa kamu ada di rumahku?" Rumput melihat wajah Don memerah. Omi bingung, apa yang harus memerah? Pada saat itu, Ibu Omi berteriak dari ruang belakang, "Honger, cepat masuk." Oh, Omi memasuki aula, hanya untuk melihat ibunya mengobrol dengan seorang wanita. Ibu Omi sibuk berkata, "Juhong, ini putraku Sang Hong." "Ah, pangeran kecil Sang Hong, dia sudah dewasa sekarang." Wanita itu memandang Omi dan berkata dengan penuh emosi. Omi berkata, "Ibu, dia yang kuceritakan padamu, sahabatku Juhong dari masa mudaku." "Ah, halo Bibi Juhong." Omi sibuk menyapa. Omi memikirkan Rumput dan sibuk bertanya, "Rumput itu benar, dia putri Kikohong." Ah, Omi sedikit terkejut. Omi pernah mendengar dari ibunya sebelumnya bahwa dia memiliki tunangan yang terjepit, tapi sayangnya keberadaannya tidak diketahui. Omi menatap Little Grace yang kini merona, tidak berani menatap mata Omi. Omi tersenyum. Tak heran Little Grace hanya melihat Omi dan terlihat malu. Little Grace sebenarnya adalah tunangannya. Beberapa hal di dunia ini benar-benar misterius. Hanya saja, Omi tidak tahu bahwa Little Grace sudah tahu bahwa dia adalah tunangan Omi dengan sebutan. Pada saat ini, Ibu Omi berkata, "Honger, meskipun kamu memiliki istri sekarang, dan lebih dari satu kamar, bagaimanapun, Little Grace adalah tunangan yang kamu miliki sejak kamu masih kecil. Little Grace masih lajang, sedang kamu bersedia menikahi Little Grace." Omi menatap Little Grace tumbuh dengan indah, saat ini kepalanya tertunduk dan wajahnya memerah. Omi tersenyum dan berkata, "Semuanya tunduk pada pengaturan ibu." Little Grace mendengar bahwa Omi tidak menolak, detak jantungnya semakin cepat dan melirik Omi. "Oh, kalau begitu ibu akan mengatur agar kalian menikah pada hari tertentu." Bagus." Omi menganggukkan kepalanya. "Kalau begitu kalian pergi jalan-jalan, dan aku akan berbicara dengan Juhong lagi." "Oke, Omi benar, ayo jalan-jalan." Oh, Omi dan Little Grace berjalan di taman. Omi dengan berani meraih tangan Grace. "Aku tidak pernah mengira kamu akan menjadi tunangan yang kukenal sebagai seorang anak ya." "Yang Mulia, sebenarnya, saya sudah tahu, tapi, saya tidak berani mengatakannya." Kamu bahkan tahu, jadi kenapa kamu tidak mengatakannya?" "Aku takut kamu tidak akan percaya padaku, dan selain itu, aku tidak tahu apakah kamu akan menyukaiku." "Mengapa aku tidak menyukaimu? Tentu saja aku ingin seorang wanita dengan bakat luar biasa. Jika aku menikahimu, maka, dari semua istriku, kamu dianggap yang paling luar biasa, dan benar-benar luar biasa, bakat yang dimiliki secara bawaan." Little Grace penuh dengan kegembiraan. Istri Omi yang lain semuanya telah memperoleh bakat yang lebih baik, kecuali adik kecil dan Meng yang tidak. Tetapi adik dan Meng, yang sudah sedikit penerus, sangat jauh dibandingkan dengan Rumput Kecil. Bagaimanapun, itu tidak masalah bagi Omi, dalam kehidupan singkat lebih dari 100 tahun, bahkan jika mereka mencapai hanya 200 tahun sejak kembalinya kehampaan. Beberapa jam kemudian, Grace dan ibunya meninggalkan Green Rose Villa, dan langkah selanjutnya adalah menunggu untuk menikah. "Malam, suamiku, aku dengar kamu akan mengambil istrimu yang ke-10. Adik perempuan bertanya. "Oh, betapa baiknya, ibu baru memutuskan sore ini dan itu sampai ke telingamu, apakah kamu tidak mau?" "Tidak, saya mendengar orang itu adalah tunangan yang Anda sentuh sebagai seorang anak." "Benar, suamiku, kamu adalah bangsawan, kamu akan menikah lebih banyak di masa depan, dan keluargamu akan memaksamu untuk menikah juga, jadi aku tidak punya alasan untuk tidak setuju." "Haha, Reyer, kamu terlalu banyak berpikir, mengapa aku menikahi seseorang yang tidak aku cintai? Jangan khawatir, setelah menikahi Grace aku tidak akan menikah lagi. Sayangnya, bukan Anda yang memutuskan, tetapi saya juga ingin Anda menikahi orang yang lebih kuat, sehingga keturunan keluarga kami akan lebih kuat. Di masa depan, kami Kinui, meskipun kami bukan ibu yang sama, kami adalah sama ayah, dan jika wanita lain memiliki anak yang kuat di masa depan, saya tidak berani Kinui atau Sangsu atau Sanglei, mereka semua bisa dilindungi." Baiklah, mari kita berhenti membicarakannya dan pergi tidur." Omi memeluk Ayo, "Mari kita punya satu lagi." "Tidak, aku benar-benar lelah." Keesokan harinya, kakek buyut Omi memanggil Omi ke istana. "Lihat kakek buyut. Sang Hong, bagaimana kabarmu tinggal di Green Rose Villa akhir-akhir ini? Apapun yang kamu butuhkan, jangan ragu untuk memberitahuku."
kata Sang Yao sambil tersenyum. Terima kasih, kakek, apa yang kamu inginkan dariku? Sang Yao berkata, Sang Hong, sekarang klan Sang kita telah mendapatkan kembali kekuasaan kekaisaran. Anak-anak klan Sang kembali ke hari-hari riang mereka. Namun, mereka riang, kita tidak bisa. Meskipun kita sekarang bangsawan, tapi tidak ada yang tahu berapa lama hari-hari baik ini bisa bertahan. Saat ini, Sang Mo dan Sang Jian sedang melakukan yang terbaik untuk berlari ke tahap pertama kembali ke fight dan saya harap mereka dapat melangkah ke tahap pertama sebelum batas waktu saya. Jika tidak, keluarga harus hidup dalam kesengsaraan lagi. Omi bertanya, kakek, jika klan wakil nasional lainnya menjadi bangsawan setelah batas waktumu, kami akan dimusnahkan. Itu tidak terlalu buruk begitu keluarga lain menjadi bangsawan, maka kita akan menjadi wakil nasional, dan status kita pasti akan turun, setidaknya bukan Green Rose Villa tempatmu tinggal. Baiklah, Sang Hong, aku tidak datang di sini untuk berbicara omong kosong dengan Anda. Meskipun Anda masih jauh dari memukul fight, itu tidak berarti bahwa Anda tidak memiliki misi sekarang. Kakek hebat, katakan padaku, tugas apapun yang kamu miliki, Suan Sun pasti akan menyelesaikannya. Sang Yao tersenyum dan berkata, misi Anda saat ini adalah untuk menciptakan manusia. Membuat manusia. Ya, menikahi lebih banyak istri dan memiliki lebih banyak anak itulah tugasmu pada tahap ini. Setidaknya itulah yang akan kamu lakukan selama 40 tahun ke depan. Tapi tentu saja, selain kamu, ada Sang Stubben dan yang lainnya. Tugasmu adalah sama, membuat orang. Aku akan pergi, kakek, ini tidak bisa dilakukan. Sang Hong, saya tidak meminta pendapat Anda. Saya memberitahu Anda, apakah Anda tahu mengapa kakek Anda, Sang Jian, memiliki begitu banyak anak? Dan saya, mengapa saya juga memiliki begitu banyak anak setelah saya tidak dimusnahkan oleh Genji saat itu? Itu karena, kamu bukan satu-satunya yang telah berjalan di jalan yang kamu jalani sekarang. Ketika aku seusiamu, kakekku, kakek buyutku, juga memberitahuku bahwa misiku adalah memiliki lebih banyak anak termasuk kakekmu. Yang sama sebelum dia berusia 100 tahun, diperintahkan oleh orang tuanya untuk memiliki lebih banyak anak. Karena, kita semua memiliki hal yang sama bahwa kita semua lebih berbakat dalam keluarga, dan jika kita egois dan tidak memiliki lebih banyak anak-anak, lalu bagaimana keluarga Sang kita akan diturunkan selama ribuan tahun? Jika keluarga mengandalkan mereka yang kurang berbakat, itu akan mati sejak lama, mengerti? Bersambung.